Kami hadir kali di segmen kedua talk show hari ini, yang mana menghadirkan narasumber saya Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Junaid ARMAG. Beliau adalah Ketua Basnas Kota Parepare, yang mana hari ini kita mengangkat tema pembayaran zakat dan infak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di TV Peduli. Selamat datang. Baik, dan saudara pemirsa, seperti biasa saya mengajak Anda untuk berinteraksi dalam 421281110. Baik Bapak, tema kita hari ini pembayaran zakat dan infak. Nah, ini perlu dijelaskan dan perlu difahami oleh pemirsa di rumah untuk mampu menerjemahkan sebenarnya zakat itu seperti apa dan infak itu seperti apa. Ada juga di sedekah juga yang seperti apa. Silakan Bapak. Jadi tiga hal ini yang biasa memang disatukan di dalam Al-Quran. Zakat itu terkadang disebut infak atau sedekah. Jadi hanya saja memang zakat ini mempunyai syarat tertentu, tidak sama dengan infak dan sedekah. Zakat itu kalau umpamanya zakat fitrah itu disyaratkan yang berzakat fitrah itu orang Islam. Kemudian yang kedua adalah mereka mempunyai kelebihan bahan makanan pada malam Lebaran dan Lebaran Idul Fitri dan siangnya. Karena sasarannya di sini Nabi tidak tegak melihat pada hari raya Idul Fitri itu ada umat Islam yang meminta-minta. Oleh sebab itu Rasulullah menyatakan zakatul fitri tuhratal lisaim minal lagwi rafas. Zakat fitrah itu adalah untuk membersihkan orang yang berpuasa daripada sifat liga. Liga itu sifat perkataan dan perbuatan sia-sia, rafas perkataan dan perbuatan kotor. Kemudian tu'matan lil masakin, memberi makan kepada orang miskin. Makanya itu sasaran utama daripada zakat fitrah itu hanya satu, yaitu bagaimana untuk mengayomi atau membantu orang miskin, utamanya pada hari raya Idul Fitri itu. Jadi dengan demikian toh kalau zakat fitrah ini ada lebihnya, itu baru ada bagiannya amil atau fisabilillah, dimasukkan di masjid. Tetapi tidak boleh itu ditamakan, harus lebih utama adalah mengentaskan dulu kemiskinan. Iya. Jadi ini sebenarnya esensi daripada zakat, infak dan sedekah itu sesuai anjuran Rasulullah adalah mengentaskan kemiskinan. Dan ini penting ya. Ini untuk zakat. Kemudian infak itu kan nafkah. Nafkah itu kan harus diri sendiri, keluarga, kemudian dalam lingkungan rumah tangga itu harus diutamakan. Kemudian lebih luas lagi sedekah. Sedekah itu bisa berbentuk barang dan bisa berbentuk sikap yang non material. Seperti ada hadis Nabi bahwa senyum kita terhadap seseorang itu termasuk sedekah. Iya. Jadi itu bukan materi, tetapi cara pergaulan. Ya. Jadi kebaikan yang diberikan. Jadi sedekah yang paling sederhana itu adalah senyum. Senyum. Itu sedekah. Jadi kita harus sering-sering senyum ya. Yang penting jangan senyum-senyum sendiri. Iya. Kalau senyum sama tiang telepon itu harus masuk rumah sakit. Baik Bapak. Jadi ini tadi sudah jelas sekali tentang zakat itu seperti apa, kemudian infak itu seperti apa, dan sedekah juga macam gimana gitu. Nah, ini mendekati hari raya Idul Fitri Pak. Biasanya orang selalu mengidentikan nanti bayar zakat nanti mendekati hari raya. Padahal sebenarnya pembayaran zakat itu apakah sudah bisa dimulai pada hari pertama Ramadan seperti itu Pak? Ini perlu dipahami. Ini yang dipertanyakan ini khusus untuk zakat fitrah, karena zakat harta itu sepanjang tahun. Baik, oke. Iya. Kalau zakat fitrah itu mulai 1 Ramadan sampai selesai, sampai akhir. Dan sebenarnya saya juga sebagai amil itu kalau
musaki itu artinya masyarakat Islam itu mempercepat pembayaran zakat fitrahnya, itu lebih leluasa kita ambil itu untuk memanagenya dengan baik, yaitu mengatur dengan baik berapa per orang dalam pendistribusiannya, itu mencatat siapa-siapa yang dikasih. Baik. Ya, jadi itu bagusnya kalau cepat. Tetapi zakat fitrah itu Nabi menyatakan man adaha qabla sholati bahya sadaqatun makbulah. Bahya makbulah, barang siapa yang membayarkan sebelum dibaca khutbah Idul Fitri itu zakatnya sah. Baik. Ya, tetapi barang siapa yang membayarkan zakat fitrahnya sesudah Idul Fitri, khutbah Idul Fitri, itu bukan lagi zakat, itu sisa sedekah. Baik. Ya, itu sisa sedekah. Jadi bukan lagi bentuknya zakat fitrah, ya, tapi itu sudah itu masuk sedekah. Ya. Gitu. Baik, nanti Bapak kita lanjutkan lagi berbicara kita seputar pembayaran zakat dan infak. Saudara pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kebersihan lingkungan, cegah terjadinya banjir. Lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang terawat. Bagaimana jika kita tidak merawat lingkungan kita? Aku mau buang sampah dulu ah. Di sini aja deh. Waduh, mendung. Pulang aja deh. Nah, hujan. Waduh, kebanjiran. Jagalah kebersihan untuk hidup lebih baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Kamu nggak mau berhenti bakar sampah? Alah, nggak usah didengar. Bakar aja daripada numpuk. Kamu nggak lihat kalau orang-orang lewat di area ini, mereka pasti nutup mulut sama hidungnya. Kamu aja tadi batuk-batuk karena asap. Kalau kamu terserang TBC bagaimana? pesan ini dipersembahkan oleh Baik saudara pemirsa, terima kasih Anda masih setia terus bersama kami dalam talk show persembahan TV Peduli dengan tema hari ini pembayaran zakat dan infak bersama narasumber saya Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Junaid ARMAG, Ketua Basnas Kota Parepare. Baik Bapak, ini sering sekali orang hanya tahu zakat, infak, sedekah. Dalam artian zakat dalam konteks
zakat, bayar zakat ketika Idul Fitri. Karena sebenarnya ada esensi lain dalam zakat ini, yaitu zakat harta. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit kepada pemirsa di rumah, Pak, silakan. Jadi zakat harta itu berpedoman dengan surah At-Taubah ayat 103. Di situ Allah memerintahkan khus min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tusakkihim biha wa sholli alaihim inna salataka sakanun lahum. Khus itu perintah, ambil. Jadi diambil itu bisa dengan kerelaan, bisa dengan paksa. Ambillah sedekah khus min amwalihim sadaqatan, dari sebahagian harta mereka sebagai sedekah wajib. Itu zakatnya. Tutahhiruhum wa tusakkihim ya, untuk membersihkan mereka dari sifat kikir, loba, tamak, atau tusakkihim biha, dan untuk membersihkan hartanya itu dari hak orang lain. Ya minimal 2,5% dari hartanya itu ada haknya orang lain. Jadi kalau itu tidak dikeluarkan berarti harta kita tidak bersih, masih kotor. Kotor. Jadi lebih baik dikeluarkan memang sebelum Allah yang mencuci dengan cara yang tidak diinginkan. Tidak, itu zakat itu menurut Nabi itu termasuk manifestasi daripada kesyukuran kita atas karunia Allah yang berupa harta berlebih. Karena zakat harta ini itu tidak semua orang Islam kena, hanya yang memiliki harta minimal cukup senisab dalam hitungan 1 tahun. Kalau di istilah agamanya itu haul. Baik. Jadi ada nisab, ada haul, itu kalau harta. Jadi tidak semua harta kena. Jadi kalau harta kita sudah bernisab-nisab, artinya ada batas ukuran tertentu, itu taruh umpamanya kalau kita punya gaji itu sekitar 3 jutaan lebih setiap bulan, itu sudah kena. 3 juta Pak ya? Iya. Kena. Jadi harus sebenarnya tiap bulan ya? Iya. Tidak, itu tiap bulan itu merupakan dicicil, karena mestinya 1 tahun baru dihitung. Iya. Oh jadi maksudnya misalnya seperti misalnya seorang PNS gajinya mungkin sekitar 3,5 misalnya, itu sudah harus keluar 2,5% atau harus tunggu dulu setahun? Untuk tidak memberatkan, karena biasanya kalau uang sudah banyak itu susah keluarnya. Tetapi kalau dikeluarkan per bulan itu sedikit-sedikit, itu kan kalau 1 juta kan hanya 25.000 rupiah. Iya betul. Iya. Jadi kalau 3 juta sekitar 75.000. 75.000 rupiah lagi ini yang menyebabkan harta kita itu bersih, menyebabkan harta kita itu berkah. Yang namanya berkah itu berkembang terus dan berdaya guna. Iya, itu berkah. Jadi kalau harta kita berkembang terus dan berdaya guna, itu kalau biasa juga istilahkan tumbuh atau berkembang. Jadi harta disakati itu, makanya itu jagalah keselamatan harta Anda dengan berzakat, dan jagalah kesehatan Anda, diri Anda dengan bersedekah. Iya, itu Nabi sampaikan begitu. Bisa diulang kembali nih kalau saat penting. Iya, jagalah keselamatan harta Anda dengan berzakat, dan jagalah kesehatan badan Anda dengan bersedekah. Iya. Ini ampuh sekali sebenarnya. Iya. Jadi ini sebenarnya kalau orang tidak dalam ini hikmahnya di balik itu memang. Iya. Kemudian ada juga kesalahan selama ini yang di masyarakat, itu washolli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Doakan orang yang berzakat itu, sesungguhnya doamu itu memberikan ketenangan batin kepada orang yang berzakat. Ya, jadi kalau misalnya kita diberikan sesuatu dari orang lain, misalnya mungkin Pak Haji memberi saya mungkin sesuatu gitu, mungkin kayak souvenir, mungkin oleh-oleh mungkin dari umroh, saya mungkin harus mendoakan yang memberikan saya. Iya.
Itu kalau secara umum, tetapi ini zakat ini harus. Baik. Iya, memang itu perintah dalam Al-Quran. Dan inilah sebenarnya yang termasuk prinsip kalau saya. Sehingga tidak semua, sekarang Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 itu pasal 38 itu sudah ditegaskan di situ bahwa tidak setiap orang boleh menerima zakat. Ya, yang bisa menerima zakat itu hanya memang orang yang sudah terseleksi melalui Basnas dan lembaga amil zakat atau unit pengumpulan zakat. Jadi ada namanya LAS, lembaga amil zakat. Kalau di Parepare ini lembaga amil zakatnya sudah ada, yaitu Lasismu, lembaga amil zakat Muhammadiyah. Kalau OPZ itu kita dulu di Basda itu sudah membentuk beberapa OPZ, tetapi itu berdasarkan undang-undang yang lalu. Ya, sekarang kita mau perbarui itu OPZ. Jadi zakat ini memang pasal 38 undang-undang baru ini 23 2011 itu tidak boleh orang memungut zakat orang yang memang tidak ditunjuk, karena ini Basnas ini kan termasuk pemerintah non struktural. Artinya makanya itu yang pimpinan di Basnas itu diseleksi beberapa kali. Iya. Ada diseleksi sampai di Jakarta diseleksi. Jadi benar-benar disaring dengan baik, Pak ya. Apa baik itu orangnya itu tidak itu. Karena ini persoalan trust, kepercayaan. Betul. Nah, inilah kalau seandainya ada orang atau lembaga yang memungut zakat tanpa resmi seperti LAS atau OPZ, itu diancam dalam undang-undang itu kurungan selama 1 tahun atau denda maksimal 500 juta. Wah, ini jangan sampai disalahgunakan ya. Tidak bisa. Kan selama ini banyak orang yang kalau sudah stas sudah bisa terima zakat, doakan, padahal itu tidak boleh. Ada undang-undangnya. Iya, baik. Ada undang-undangnya. Jadi memang sebaiknya kalau kita membayar zakat itu kepada yang sudah berlisensi, ada izin ya, seperti itu Pak ya. Salah satu di Basnas ini sendiri. Dan salah satu hikmahnya barangkali seperti itu karena kalau umpamanya orang kaya ini memberikan langsung kepada mustahik, orang yang mau diberikan, itu bisa bertumpu itu harta kepada orang miskin itu. Iya. Padahal ini kan distribusiannya harus diatur dengan adil merata. Jadi kalau tidak ada lembaga yang mengatur ini bisa di masyarakat ada orang miskin menerima zakat bertumpuk, ada yang tidak dapat karena regulasinya tidak merata. Iya. Ya. Ini penting. Jadi melalui Basnas ini seperti kita di Parepare ini, insya Allah hari Rabu tanggal 21 yang akan datang ini, lusa barangkali, itu kita akan membagi zakat kepada fakir miskin. Fakir miskin yang akan mendapatkan zakat itu sebanyak 440 orang. 20 orang per kelurahan, tambah Ibnu Sabil, yang termasuk Ibnu Sabil ini adalah anak-anak sekolah terutama yang biaya pendidikannya mesti dibantu. Itu namanya. Meskipun masih memiliki orang tua lengkap. Iya, kalau memang biaya pendidikannya umpamanya orang tuanya lengkap tetapi anaknya sampai 10, 20, 12 tidak bisa bagi anaknya, itu harus kita bantu. Baik. Kemudian ada mu'alaf. Mu'alaf sebanyak 50 orang. Jadi insya Allah kita akan bagikan ini zakat sekitar 530 orang. Jadi 440 orang tambah Ibnu Sabil dan mu'alaf. Mu'alaf 50. Jadi totalnya 530.
530 orang, jumlah cukup besar Pak, itu ya? Kita akan usahakan dirujak. Baik. Ya, dirujak. Dan besarannya per orang itu kita sudah hitung sekitar 300.000 per orang. Per orang. Baik. Ya. Dengan total 530 orang. Iya. Baik, Bapak. Baik. Nanti kita lanjutkan lagi Pak seputar pembayaran zakat dan infak. Iya. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, perbincangan kita pada pagi hari ini masih akan segera berlanjut dengan tema pembayaran zakat dan infak bersama Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Junaid MAG selepas jeda yang berikut ini. Tetaplah bersama kami. Penumpukan sampah menjadi salah satu penyebab utama pencemaran lingkungan. Karena proses kimiawi, sampah akan menghasilkan zat-zat kimia yang apabila dihirup manusia sangat membahayakan kesehatan. Dengan menerapkan sistem dan manajemen pengolahan sampah, manfaat yang diperoleh antara lain mengurangi timbunan sampah. Penggolongan jenis sampah dapat didasarkan pada komposisi kimia, sifat mudah tidaknya mengurai, mudah tidaknya terbakar, berbahaya dan tidaknya, serta karakteristiknya. Dengan pemisahan sampah, kita juga dapat ikut membantu kemungkinan terjadinya resiko pencemaran. Sayangi lingkungan kita dengan membuang sampah pada tempatnya. Pesan ini dipersembahkan oleh Sudah Mi. Naik mak. Nggak pakai helm kok ga? Nggak. Mau mak kok ga pulang? Iya. Nggak pakai helm Mi. Iyo, tidak pakai helm Mi. Ai, satu ji helm. Demi keselamatan bersama, kita wajib menyiapkan kelengkapan saat berkendara. Yuk simak tips yang satu ini. Jika ingin berkendara roda 2, selalu gunakan helm berstandar SNI. Pastikan untuk memasang pengikat helm dengan kencang agar tidak mudah terlepas. Jangan menggunakan handphone pada saat berkendara. Nyalakan lampu depan pada siang hari. Periksa kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Mari kita jaga keselamatan bersama dan tertib berlalu lintas. Oh iya, pika dulu kali ambil helm dah. Ya. Dipersembahkan oleh bersama kami masih dengan tema pembayaran zakat dan infak. Bapak ini tadi menyangkut tentang pembagian zakat. Mungkin masih bisa dijelaskan kembali, ini penting bagi yang merasa menerima zakat. Ini bagaimana dengan persuratannya? Apa mereka sudah tahu Pak bahwa akan ada pembagian ini pada hari Rabu di Rujak? Jadi sistem yang kita pakai minggu lalu kita sudah turun mendata. Jadi setiap kelurahan itu ada 20 orang miskin yang kita serap. Baik. Dan namanya sudah kita inventarisir dan itu akan diberikan nanti undangan. Jadi kalau masih ada orang miskin di kelurahan yang tidak sempat kita cover di dalam pembagian ini, itu nanti kita akan turun berikutnya.
karena kita ini terus menerus. Dalam artian berikutnya tetap di tahun ini atau mungkin di tahun selanjutnya? Mungkin di tahun ini. Oh ya, jadi semuanya terakomodir sebenarnya. Tergantung kepada dana yang terkumpul. Oh iya. Jadi kita kan sasarannya zakat ini minimal ada 3 pada garis besarnya. Yang pertama adalah mengentaskan kemiskinan. Yang kedua adalah untuk memeratakan pendapatan umat, jadi dari yang kaya dikasih kepada yang miskin. Kemudian untuk mensejahterakan umat, artinya mensejahterakan ini pengusaha-pengusaha yang butuh modal, biasanya kita kasih bantuan. Jadi ini masih periode lama Basda, itu kita pernah membantu permodalan di kelurahan Ujung Baru kalau saya tidak salah ya, itu satu kelurahan kita bantu pengusaha-pengusaha kecil, dan banyak kelurahan lain kita turun melihat jenis usahanya apa, butuh modal berapa, kita suntik dana, dan harapan pada tahun-tahun berikutnya mereka tidak lagi minta butuh zakat, tetapi memberi zakat. Iya, baik. Memberi zakat. Makanya itu kepada yang menerima zakat ini kita selalu doakan, mudah-mudahan tahun depan tidak terima lagi zakat, tetapi memberi zakat. Memberikan zakat. Iya. Ini poinnya penting. Iya, ini yang penting. Sehingga dengan demikian kepada yang sudah tercatat namanya baik melalui kelurahan maupun melalui imam kelurahan, imam masjid kelurahan, itu diharapkan semuanya datang. Iya. Kalau jangan diwakili selagi masih mampu untuk berjalan. Karena salah satu tujuannya Bapak Wali Kota, dalam hal ini Bapak Dr. Haji Tobang Pawe SH, dia minta ditempatkan di Barugaye, karena di samping memang Islamic Center sementara digunakan oleh pengusaha pasar murah, juga Pak Wali punya harapan supaya masyarakat Kota Parepare ini, termasuk yang sedikit kurang kemampuan dari segi ekonomi, bisa melihat bahwa inilah rumahnya wali kota. Iya. Jadi bukan suatu rumah wali kota, bukan lagi suatu hal yang disakral, karena bukan disakral, tapi rumah dari semua masyarakat. Rumah rakyat. Jadi beliau itu sangat sekali mau melihat bagaimana rakyat ini bisa melihat bagaimana kehidupan di Rojak itu. Baik. Nah terakhir Pak, mungkin sedikit sebelum kita berpisah dengan pemirsa di rumah, mungkin ada hal yang ingin Bapak sampaikan tentang pembayaran zakat, infak dan sedekah di 1438 Hijriah 2017 Miladia ini. Dan barangkali ini sangat penting, utamanya bapak-bapak, bapak ibu pegawai negeri, karena ini adalah namanya sekarang zakat profesi. Oh ya, zakat profesi. Zakat profesi. Memang di zaman Nabi kan, di zaman Nabi itu tidak ada pegawai dibayarkan gaji seperti sekarang. Jadi di zaman Nabi tidak ada zakat profesi. Tetapi kalau kita mau lihat di dalam Al-Quran, itu ada dasarnya, yaitu surah Al-Baqarah ayat 267. Di situ dikatakan, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebahagian daripada hartamu yang baik, yang sebagai hasil usahamu, dari hasil usahamu. Jadi ini perintah, makanya itu nanti kita akan turun ke setiap OPD untuk mendata ini, Hanya saja memang di Parepare dan di kabupaten lain banyak sekali keluhan. Keluhan soal apa? Masalah pemotongan gaji pegawai ini. Baik, banyak yang bertanya ya. Bukan lagi bertanya, keluhan. Oh, justru komplain. Karena banyak yang banyak utangnya di bank, umpamanya cicil mobil, cicil koperasi, rumah, ya. Koperasi,
gajinya yang diterima setiap bulan sisa sekian ratus ribu. Baik. Padahal ini berutang itu bukan karena terpaksa. Iya. Iya. Tetapi seandainya mereka berutang karena terpaksa, umpamanya karena musibah atau karena memang penghasilannya tidak cukup, umpamanya gajinya tidak cukup 3 juta, anaknya banyak, itu bisa melapor ke Basnas. Kita akan bantu. Kita akan bantu. Karena memang kita mau mengentaskan masalah kemiskinan ini. Jadi ada yang kena musibah umpamanya, artinya sehingga penghasilannya itu berkurang, itu bisa kita bantu. Baik. Ya, bisa kita bantu. Tetapi kalau cicil mobil itu kan tambah harta. Iya, betul. Iya. Tambah harta ya. Jadi bukan berarti berkurang hartanya. Justru mampu sebenarnya ya. Itu mampu. Itu mampu. Baik Bapak, terima kasih untuk kesempatannya. Nanti kita akan bertemu kembali di segmen yang berbeda. Dan saudara pemirsa, sedikit yang bisa saya ambil benang merah pada pembicaraan kita pada kesempatan kali ini tentang zakat, infak dan sedekah. Ini saya sangat begitu menggarisbawahi tentang dari surah Al-Baqarah tadi yang mengatakan bahwa hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hartamu atau zakat yang sebagai hasil usahamu. Karena pada dasarnya ketika kita berzakat itu adalah manifestasi atas kesyukuran kita terhadap berkah yang Allah SWT. Jadi sebenarnya intinya zakat ini adalah ibadah kita melalui harta yang kita peroleh sebagai tanda kesyukuran atas nikmat. Jadi zakat ini sebenarnya ibadah kita melalui harta. Makanya itu termasuk rukun Islam yang keempat. Iya betul sekali, ini penting kita garis bawahi. Baik Bapak, terima kasih Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Junaid ARMAG dari Basnas Kota Parepare. Terima kasih Bapak, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga hari Rabunya nanti berjalan lancar, dan ini penting buat seluruh pemirsa di rumah yang sudah mendapatkan surat ya dari Basnas sendiri untuk hadir di rumah jabatan wali kota Parepare pada hari Rabu untuk datang, dan kalau perlu jangan diwakili. Kalau masih mampu silahkan datang untuk menerima zakat dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare. Baik, saudara pemirsa, sampai di sini. Begini, iya Pak. Pertamanya Pak Wali menyarankan supaya di lapangan tenis di bawah itu. Baik. Tapi saya sampaikan bahwa banyak kasar orang lumpuh, orang apa yang setengah mati naik tangga. bisa lagi. Jadi terpaksa dipakai duran jabatan di rumah jabatan di Barugai. Di Barugai dengan ruang biliar itu. Iya baik, samping ya, di teras samping. Baik Bapak, terima kasih sekali lagi, dan sekali lagi kami ingatkan buat Anda yang akan rencananya akan menerima zakat dari Basnas Kota Parepare, mohon kehadiran Anda pada hari Rabu di rumah jabatan tepatnya di Barugai, Kota Parepare. Baik, akhir kata saya Ika Merdeka Sari mewakili teman-teman kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa dalam kesempatan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat.